Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab dan NIM 2214020067. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kebangkitan dunia Islam di Eropa dan pengaruh masuknya bangsa Eropa terhadap peradaban dan juga dampak kolonialisme Barat terhadap Islam. Saya dulu akan menjelaskan tentang kebangkitan dunia Islam, yaitu di daerah Aljazair. Aljazair ini merupakan sebuah daerah dengan penduduk orang barbar, namun kemudian ditaklukkan oleh orang Barbarossa dari Turki. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Prancis yang berhasil menguasai Aljazair dan menjadikan Aljazair sebagai bagian dari Prancis. Perampasan tanah dan sejumlah perundang-undangan pertahanan yang baru memungkinkan bagi pengembangan sebuah koloni Eropa dan koloni Prancis yang sangat besar. Koloni Eropa dan Prancis di Aljazair menghendaki agar Aljazair ini diasimilisasikan sebagai bagian integral dari Prancis. Selama beberapa dekade, Prancis telah berjuang dan akhirnya meraih penguasaan terhadap pemerintahan Aljazair dan integrasi Aljazair ke dalam sistem politik Prancis. Setelah Perang Dunia Pertama, kebijakan Prancis secara tidak langsung membangkitkan perlawanan bangsa Aljazair. Pihak Prancis menawarkan kewarganegaraan Prancis kepada umat Muslim jika mereka berkenan melepaskan hukum perdata Muslim. Warga pemukiman Aljazair mendesak pemerintah Prancis untuk membatalkan sejumlah konsekuensi ini, dan kewarganegaraan tidak terhadap konsep Prancis tentang keadilan, persamaan, dan kewarganegaraan yang tetap dipegangi di kalangan intelektual Muslim. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai sebagai berikut. Yang pertama yaitu semangat kehidupan beragamanya meningkat. Selanjutnya, perencanaan ekonomi yang lebih sistematis akan menjadikan penduduk penganut minoritas industrialisasi satu-satunya kekuatan. Selanjutnya, pengaruh masuknya bangsa Eropa terhadap peradaban Islam dan dampak kolonialisme Barat terhadap Islam. Yang pertama, pengaruh masuknya bangsa Eropa terhadap peradaban Islam. Awal mulanya, ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran di daerah semenanjung Arab, bangsa-bangsa Eropa justru mereka mulai bangkit, yang kemudian dikenal dengan sebutan sebagai Renaissance. Kebangkitan tersebut bukan hanya dalam bidang politik, yaitu dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, melainkan juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kemajuan Eropa tidak dapat dipisahkan dari peran Islam saat menguasai Spanyol. Pada saat perkembangan keilmuan mencapai zaman keemasan, dunia Eropa berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka terkekang oleh dogma gerejani yang absolut, yang mengharamkan umatnya untuk mengembangkan daya nalarnya. Sekalipun demikian, perputaran jarum jam sejarah tidak selamanya menunjukkan ke arahnya ke dunia Islam. Beberapa waktu kemudian, dunia Islam mengalami disintegrasi intelektual, terutama setelah serangan Al-Ghazali yang mendiskreditkan para filsuf Muslim dalam melakukan ijtihad akliyah mereka. Ada juga filsuf Muslim yang harus keluar dari negerinya dan dengan ide-idenya ke tempat yang lebih aman, yaitu benua Eropa. Di Eropa, ide mereka disambut dengan antusias, apalagi para pelajar Eropa belajar di dunia Islam sebelumnya. Mereka tahu besarnya manfaat ilmu yang ada di dunia Islam. Keadaan inilah yang akhirnya membuat khazanah ilmu pengetahuan harus berpindah dari dunia Islam ke dunia non-Islam. Babak inilah yang menandai kemunduran dunia Islam dari awal zaman keemasan dunia Eropa. Kemunduran dinamika intelektual Muslim disebabkan tidak terampilnya nilai ijtihad dan distimulasi Al-Quran di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, ini menjadi pemicu agar umat ini kembali pada semangat intelektual Qurani.
jika ingin mengembalikan zaman keemasan pendidikan Islam terlebih dahulu guna mengembalikan zaman keemasan pendidikan dan membangun kebudayaan dunia Islam modern secara adaptif dan komprehensif. Yang kedua, dampak kolonialisme terhadap Islam. Yang pertama, dampak kolonialisme Barat dalam bidang budaya. Kolonialisme Barat, mereka membawa 3 misi dalam penjajahan mereka, yaitu God yang berarti Tuhan atau agama, Gold yang berarti kekayaan, dan Glory yang berarti kemewahan. Tidak hentinya mereka mendoktrin pikiran-pikiran masyarakat pada masa itu, dan masih terasa sampai sekarang. Dan akibat dari itu, semua sangatlah banyak pengaruhnya. Para kolonialisme juga telah merusak paradigma, dan dampak yang paling jelas terlihat yaitu pada gaya hidup masyarakat Muslim. Contohnya pada 3F, yaitu fun yang artinya kesenangan, food yang artinya makanan, dan fashion yang berarti cara berpakaian. Selanjutnya, dampak kolonialisme Barat dalam bidang sosial. Kemajuan peradaban dan temuan-temuan ilmiah baru seperti radio, bioskop, dan lain-lain telah menjadi pengaruh yang kurang baik terhadap moral umat Islam. Banyak remaja Islam yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para penjajah. Hal ini tercermin pada orientasi ilmu pengetahuan dan pemikiran bersamaan dengan dampak pengaruh pemikiran ilmiah baru ke negara-negara Islam yang cukup menarik perhatian karena menentang ilmu pengetahuan pasti punya daya tarik. Kemajuan ilmu pengetahuan berubah menjadi sarana pemisahan orang banyak dari keyakinan akidahnya dan menjadi perantara bagi pemadaman obor bagi keimanan agama dalam hati serta pencabutan emosi keagamaan sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, dampak kolonialisme Barat dalam bidang ekonomi. Akibat kolonialisme Barat di banyak negara Islam dalam bidang ekonomi, maka tentu sistem perdagangan Barat mau tidak mau sangat berpengaruh buruk terhadap sistem perdagangan yang telah ada pada masa itu. Misalnya monopoli dalam perdagangan. Dengan adanya monopoli perdagangan, membuat kehancuran perekonomian yang sebelumnya sudah ada, seperti dengan masuknya barang-barang impor ke negara jajahannya yang membuat produk-produk lokal mengalami kerugian. Ini dikarenakan barang-barang impor yang masuk kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Di samping itu, barang-barang yang diproduksi dengan negara barat bisa diproduksi dengan jumlah yang banyak karena majunya perindustrian di Eropa yang menggunakan mesin dalam memproduksinya. Selanjutnya, dampak kolonialisme Barat dalam bidang politik. Mereka ini mengarah pada kemerosotan dan kerusakan kemanusiaan yang dapat dikelompokkan dalam 2 judul, yakni sistem sosial dan sistem intelektual. Sistem sosial tujuan dari perwujudan dalam hal ini adalah meniadakan kenyataan akan kemanusiaan sebagai suatu esensi utama dan supramaterial yang secara strategis dilupakan, seperti kapitalisme dan komunisme. Meski beda dalam bentuk lahirnya, menganggap manusia sebagai binatang ekonomis yang hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan interior saja. Nah, selanjutnya yang terakhir, dampak kolonialisme Barat dalam bidang agama. Sejak tahun-tahun pertama dimulainya era penjajahan, negara-negara koloni telah bersungguh-sungguh memperhatikan masalah misalnya pemisahan ulama dari kehidupan bangsa. Mereka berupaya mempengaruhi peran yang dijalankan para ulama dengan cara menghilangkan identitas mereka yang nyata dan atau menyingkirkan mereka, saya memberi peran yang tidak ada arti atau membunuh mereka jika kemungkinan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau sedikit saya jelaskan. Kurang maaf, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.